Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Pagi ini kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelumnya jangan lupa kalian sebelum belajar mandi dulu. Jangan lupa juga, saya yakin kalian juga sudah sholat. Terus juga jangan lupa membantu ibu ya, membantu ibu atau membantu ayah. Oke, kita langsung saja pelajaran hari ini tentang sehat itu penting. Tentu kalian akan senang apabila diajak tamasya oleh bapak atau oleh ibu, tamasya untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Bagaimana kita menikmati hijaunya tanaman-tanaman di sawah, atau mungkin kita menikmati bagaimana pemandangan yang sangat menakjubkan di pegunungan ya, atau juga kita diajak berjalan-jalan ke taman-taman kota yang sangat indah. Kemudian kita diajak makan makanan yang enak-enak di pinggir-pinggir jalan, atau mungkin di restoran, atau mungkin juga di warung-warung makanan yang nikmat, atau mungkin yang suka bakso diajak makan bakso, dan kemudian ditutup dengan minuman yang sangat menyegarkan. Tapi tentu hal itu akan sangat tidak ada artinya apabila kalian dalam keadaan sakit ya. Sebagai contoh, misalnya kita jalan-jalan ternyata mabuk, akhirnya pusing ya kan, pusing, sehingga kita tidak bisa menikmati perjalanan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau contoh lagi, misalnya ada makanan enak, tetapi gigi kita lagi sakit ya kan, atau kepala sedang pusing, tentu makanan yang enak itu tidak akan terasa nikmat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita untuk selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan berolahraga. Nah, seperti contoh di sini, bermain sepak bola, jogging, ataupun bersepeda. Bisa juga dengan permainan-permainan tradisional seperti bermain egrang, terus bermain seni bela diri, atau juga mungkin lompat tali ya, yang kalian suka bermain lompat tali. Terus kalau di tempat kita ada yang namanya jelang-jeling, atau kalau di bahasa Indonesia itu Sunda Manda, ada lagi gobak sodor. Nah, itu yang banyak sekali permainan-permainan yang bisa kalian lakukan sambil berolahraga. Oke. Kemudian kenapa kita harus berolahraga? Karena dengan berolahraga itu akan membuat peredaran darah kita menjadi lancar, sehingga akan terjaga kesehatan seluruh badan kita. Apa hubungannya? Karena darah itu adalah angkutan atau alat untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita, selain juga mengangkut makanan. Jadi darah itu memiliki fungsi selain mengangkut oksigen, itu juga mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita, dan juga untuk mengangkut kembali sisa-sisa dari pembakaran atau sisa-sisa dari sari makanan tersebut, sehingga kemudian nanti akan dibuang dalam bentuk kotoran misalnya, seperti itu. Jadi
peredaran darah itu sangat penting, karena apabila tidak ada peredaran darah maka tubuh kita itu tidak akan tersuplai kebutuhan oksigen ataupun kebutuhan sari-sari makanan untuk pembakaran, sehingga bagian-bagian tubuh kita nanti bisa lemah ataupun bahkan bisa lumpuh. Oke, kemudian di sini saya tampilkan penyederhanaan dari yang ini kan rumit. Ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini ada dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kenapa disebut kebalik? Ini yang kecil, ini yang besar. Kenapa disebut peredaran kecil? Karena memang lingkupnya kecil. Lingkupnya kecil, yaitu hanya peredaran darah hanya dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi. Di sini dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi. Ini tujuannya adalah untuk mengganti atau menukarkan kandungan karbon dioksida yang ada di jantung ini, kandungan karbon dioksida ditukarkan dengan kandungan oksigen, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh ini bukan hanya ke bawah ya, tapi juga ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke semuanya. Hanya karena ini untuk menyederhanakan gambar saja. Kemudian dari seluruh tubuh ini juga mengangkut sisa-sisa makanan dan karbon dioksida dibawa ke jantung, kemudian untuk dibersihkan atau ditukarkan kembali ke paru-paru, dan seterusnya. Ini mengalir seperti itu seterusnya. Oke ya. Itu tadi peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk disederhanakan lagi, di sini ada bagan, aliran dari darah dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi. Ini di sini di dalam jantung ini kan ada bilik kanan, bilik kiri. Nah, ini kalau ini yang peredaran darah kecil, ini peredaran darah besar. Nah, di sini jantung ini ada bilik kanan, ada bilik kiri. Ini serambi kiri. Ini serambi kanan ada di sini, serambi kanan. Ini serambi kanannya. Ada bilik kiri, ini bilik kanan di sini. Jadi seperti itu. Jadi jantung ini selain berfungsi untuk memompa ke paru-paru, juga untuk memompa ke seluruh tubuh. Ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam peredaran darah manusia. Oke, itu saja dulu. Kalian silahkan pelajari sendiri lebih dalam lagi, silahkan dibaca lebih dalam lagi. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang ada di buku tema ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas, karena nanti buku tugas itu akan kita kumpulkan, akan Bapak kumpulkan untuk Bapak teliti dan Bapak nilai untuk bagaimana kamu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Terima kasih. Itu saja. Selamat pagi. Dan jangan lupa kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan itu sebagai nilai harian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.